Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabaria dengan NIM 23095110111 dari kelas E. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas CBL ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Brucellosis merupakan penyakit hewan yang menular yang disebabkan oleh genus Brucella dan bersifat zoonosis. Di Indonesia, brucellosis sering dikenal sebagai penyakit kluro menular. Penyebaran brucellosis di Indonesia diketahui di beberapa pulau seperti Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Dari pengamatan perkembangan penyakit brucellosis akhir-akhir ini, kejadian brucellosis di beberapa daerah di Indonesia semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun dalam penyebarannya. Hal ini sangat mengancam pertumbuhan ternak sapi dan kerbau. Penyakit ternak menular ini secara primer menyerang sapi, kambing, babi, dan secara sekunder menyerang ke berbagai jenis ternak lainnya serta manusia. Pada sapi, penyakit ini dikenal sebagai penyakit kluro atau penyakit Bang. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1935 pada sapi perak di Cerating, Pasuruan, Jawa Timur, penyakit brucellosis menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Pada sebagian wilayah mempunyai prevalensi cukup besar, seperti Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sulawesi bagian selatan. Hewan yang terinfeksi kuman brucellosis dapat mengalami gangguan reproduksi seperti abortus, retensi plasenta, orchitis, dan epididimitis, serta dapat mengekskresikan kuman ke dalam uterus dan susu. Penularan penyakit brucellosis ke manusia dapat terjadi melalui konsumsi susu dan produksi susu yang tidak dipasterilisasi atau melalui membran mukosa dan kulit yang luka. Gejala klinis brucellosis pada manusia yaitu demam intermiten, sakit kepala, lemah, dan turunnya berat badan. Masalah brucellosis ini menjadi sangat penting mengingat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten dan kota merupakan salah satu lumbung ternak dan serta budidaya sapi di Indonesia. Kasus brucellosis di Jawa Tengah masih ditemukan setiap tahun berdasarkan pemeriksaan uji RBT. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu agen penyakit. Penyakit infeksius brucellosis disebabkan oleh infeksi bakteri dari filum Protabacteria, kelas Alpha Protabacterial, ordo Rhizobiales, famili Brucellae, dan genus Brucella. Bakteri brucellosis bersifat gram negatif, tidak berspora, berbentuk Coccobacillus atau batang pendek dengan panjang 0,6 sampai 1,5 mikrometer. Tidak berflagela sehingga tidak bergerak non-motif. Yang kedua yaitu host atau hostpen merupakan inang. Brucellosis dapat menyerang berbagai ternak diantaranya sapi, domba, kambing, dan babi. Setiap spesies dari Brucella memiliki inang rentang yang berbeda pula. Brucella abortus biasanya menyerang sapi, Brucella melitensi menyerang kambing dan domba, Brucella suis menyerang babi, Brucella ovis menyerang domba. Baik, selanjutnya yaitu gejala klinis. Gejala klinis pada sapi. Gejala klinis penyakit brucellosis pada sapi antara lain. Yang pertama yaitu keguguran. Gejala utama pada sapi betina terutama pada usia kebuntingan lebih dari 5 bulan, cairan janin yang dikeluarkan berwarna putih. Anak sapi lahir lemah, di mana infeksi brucellosis dapat menyebabkan kelahiran anak sapi yang lemah atau mati. Penularan reproduksi susu, di mana pada sapi perak produksi susu akan menurun secara tiba-tiba. Restensi plasenta. Pada restensi plasenta ini tertahap setelah keguguran. Selanjutnya yaitu kebengkakan pada persendian atau testis. Pada sapi jantan terlihat adanya kebengkakan pada persendian atau testis. Yang terakhir yaitu arteritis, di mana infeksi kronis dapat menyebabkan terjadinya arteritis. Selanjutnya yaitu penularan brucellosis. Brucellosis merupakan penyakit zoonosis yang artinya dapat menular ke manusia.
Manusia bisa tertular brusellosis melalui konsumsi produk hewani yang masih mentah, misalnya daging, susu, atau produk olahan susu lainnya. Dari hewan yang terinfeksi Brucella. Bakteri Brucella juga bisa menular dari hewan ke manusia melalui udara yang masuk ke sistem pernafasan manusia atau kontak fisik dengan hewan yang terjangkit Brucella. Umumnya kontak fisik terjadi jika darah dari hewan yang terinfeksi masuk ke aliran darah manusia melalui luka yang ada di tubuh manusia. Berikut adalah beberapa cara penularan brusellosis. Kontak yang pertama yaitu kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Manusia dapat terinfeksi brusellosis melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi pada hewan ternak. Kontak dengan darah, jaringan, atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi dapat menyebabkan penularan. Yang kedua yaitu kontak dengan produk hewan terkontaminasi. Brusellosis dapat ditemukan dalam produk hewan seperti susu yang tidak dipasteurisasi atau produk susu lainnya, dan daging yang tidak dimasak dengan baik juga bisa menyebabkan sumber penularan. Ketiga yaitu menggunakan peralatan kandang, pakan, atau minuman yang tercemar bakteri Brucella. Keempat yaitu melalui inseminasi buatan dengan mani yang tercemar bakteri Brucella. Yang terakhir yaitu terpapar janin yang digugurkan, selaput atau cairan plasenta dan cairan vagina lainnya. Selanjutnya yaitu diagnosa penyakit. Diagnosa brusellosis pada hewan dapat didasarkan pada isolasi dan identifikasi bakteri Brucella, yaitu dengan uji serologi dan gejala klinis. Petugas kesehatan akan mengambil sampel darah sapi untuk dilakukan uji serologi di laboratorium. Sampel tersebut akan diambil serumnya untuk dilakukan uji RBPT (Roche Begal Blood Test). Hasil positif pada uji RBT dilanjutkan dengan uji CFT (Complement Fixation Test) pada laboratorium rujukan. Uji CFT merupakan reaksi pengikat komplement untuk mengukur kadar antibodi serum ataupun antigen. Prinsip uji RBPT yaitu reaksi ini membentuk pengikatan antigen Brucella SP yang sudah dilemakkan serta diwarnai dengan antibodi dari serum. Pada permukaan antigen terjadi pengikatan dengan antibodi menimbulkan reaksi teraglutinasi. Jika non-reaktif maka tidak ada antibodi dalam serum. Baik, selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan. Di sini yang digunakan yaitu dengan uji RBPT. Dapat dilihat gambar sebelah kiri yaitu foto pada saat pengambilan sampel darah. Sedangkan di sebelah kanan yaitu foto pemeriksaan sampel di laboratorium. Yaitu hasil pemeriksaan brusellosis dengan uji RBPT (Roche Begal Test). Dapat dilihat hasil pemeriksaannya yaitu sebagai berikut. Yang satu yaitu negatif, tidak adanya endapan pada campuran antigen dan serum. Dua yaitu positif, satu terlihat endapan yang halus hampir menyerupai hasil negatif. Yang ketiga yaitu positif dua, yaitu terlihat endapan sedikit kasar. Yang terakhir yaitu positif tiga, di mana terlihat jelas endapan yang kasar. Baik, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri yaitu hasil dari pemeriksaan penyakit brusellosis yang negatif dan positif. Pencegahan penyakit. Saat ini belum ada pengobatan yang secara efektif dapat menyembuhkan brusellosis. Jika ditemukan ternak yang terdiagnosa positif brusellosis, disarankan dilakukan pemotongan ternak secara bersyarat dengan pengawasan yang ketat. Karena jika tetap dibiarkan maka ternak terinfeksi akan menjadi sumber penularan penyakit bagi ternak lainnya dan akan berakibat kerugian yang lebih besar. Pencegahan penyakit brusellosis ditujukan kepada tindakan sanitasi dan tata laksana. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh peternak dalam pencegahan penyakit brusellosis adalah memisahkan ternak yang dicurigai dengan ternak yang lain, melakukan sanitasi dan desinfektan kandang, menghubungi petugas kesehatan agar dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan lebih lanjut, melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu jika mau memelihara atau memasukkan ternak baru. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Brucellosis merupakan salah satu penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Penyebab brucellosis adalah bakteri dari genus Brucella. Brucellosis merupakan bakteri kelompok gram negatif bersifat non-motif, tidak berbentuk spora dan berbentuk batang dengan bulat Coccobacillosis dengan panjang 0, sampai 1,5 mikrometer. Gejala klinis brucellosis pada ternak sangatlah bervariasi tergantung pada jenis ternak. Dari hasil pemeriksaan brucellosis menggunakan uji RBPT, yaitu dapat dilihat jika negatif tidak ada endapan pada campuran antigen dan serum. Jika positif terlihat jelas endapan campuran antigen dan serum yang kasar. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.